mazhab itu nggak ada yang baca usuli. Nggak dibaca usul. Iya, karena tapi pengikut mazhab Syafi'iyah mengizinkan kalau kamu mau baca usuli untuk menguatkannya. Jadi kalau kita wudu di rumah, tak lagi adzan zuhur, berangkat wudu langsung ke masjid, langsung ikut Allahu Akbar. Ya udah, dia pengen sholat zuhur. Ada seorang yang bernama Dennis. Orang menyebutnya adalah Koh Dennis. Dia menisbatkan diri atau dinisbatkan sebagai seorang ustadz. Dia melakukan sebuah konsep tentang hal yang tidak sepantasnya dilakukan. Berbicara tentang hukum agama, tapi belum paham agama. Dalam istilah namanya adalah ruwaibidah, tapi sok bicara tentang agama, bahkan menjawab persoalan-persoalan agama. Yang perlu diluruskan adalah dia menyampaikan sesuatu hal yang tidak sama dengan teks dan redaksi dari kitabnya para ulama. Ia mengatakan bahwa melafalkan usuli tidak dilegitimasi atau tidak disampaikan oleh 4 mazhab atau 4 mujtahid yang ada dalam agama. Setelah itu dia mengatakan bahwa hanya Imam Syafi'i yang boleh melafadzkan. Ini kan bisa disimpulkan bahwa dia tidak tahu bahwa Imam Syafi'i itu adalah salah satu dari 4 mazhab. Coba kita akan melihat dalam sebuah konsep tentang redaksi dan referensi serta literasi dalam agama. Kita awali dari mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah atau Imam Hambali atau orang-orang yang mengikuti Imam Hambali. Yang pertama bernama Al-Khatib Asy-Syarbini, wafat tahun 977, dari ulama mazhab Syafi'iyah yang ada dalam kitab yang mempunyai karangan namanya kitab Mughnil Muhtaj. Beliau menyampaikan li'anna talaffuz bin niyat wa tasmiyatu sunnah. Orang yang melafalkan niat dan membaca bismillah itu hukumnya sunat. Lalu yang kedua dari mazhab Hanabilah. Dari mazhab Hanabilah. Al-Bukhuti, ya, 1051. Mu'allif kitab mazhab Al-Hanafiyah namanya Kasyaf Al-Ghina, menyebutkan wastahabbahu ay at-talaffuz bin niyat. Disunnahkan untuk melafalkan niat liyuwaffiqul lisan al-qalb, untuk menyeimbangkan antara lisan dengan hati. Dua ulama dari mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan sunnah. Kemudian yang mazhab Malikiyah, siapa? Ad-Dardir, wafat tahun 1230 Hijriah, di dalam kitab Asy-Syarhul Kabir menuliskan sebagai berikut. Wa lafdhuhu ay talaffuz al-musalli bima yufidun niyat kana yaqul. Dan lafal niat itu sesuatu yang berfaedah bagi orang yang sholat. Seperti halnya nawaitu sholat fardhu zuhri mathalan. Saya niat sholat fardhu zuhur. Ini umpamanya begitu. Maka jaizatun, boleh. Artinya tidak melarang. Artinya walaupun tidak mensunnahkan, tapi tidak melarang, membolehkan. Ini artinya adalah sebuah penguatan bahwa melafalkan niat itu lebih banyak yang membolehkan dan ada yang mensunnahkan. Tidak semuanya menafikan. Saudara, kalau ada orang yang tidak bisa bicara agama, lalu ketika ditanya dia menjawab dengan apa saja, berarti ini adalah sebuah kebohongan dan kebodohan besar. Oleh karena itu mari kita belajar kepada para ulama kita sehingga kita tidak tersesat. Apa yang disampaikan ulama adalah benar dan kita harus mengikuti mereka sesuai dengan literasi dan referensi yang ilmiah yang akan kita jadikan sebagai pedoman dalam ubudiyah kita.